Halo guys, kami dari kelompok 2 akan menganalisis mengenai salah satu kebijakan dari RPJMD Provinsi Bali dari sisi politik dan sisi sosial. Dalam misi ke-19 RPJMD Provinsi Bali yaitu mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang sumber daya manusia, serta prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan. Dengan memiliki target untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman Krama Bali dan wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya. Tapi, bagaimana realisasi kebijakan tersebut di kehidupan bermasyarakat? Dari misi yang terdapat dalam kebijakan tersebut tentu saja memiliki target. Dalam kebijakan RPJMD memiliki dua strategi utama, yaitu yang pertama adalah melakukan pemberdayaan Krama Bali dan aparatur pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman. Lalu yang kedua ada peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata. Dan inilah analisis dari kami. Nah, jika kita analisis, misi dalam kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif dalam kurun waktu yang panjang terhadap pariwisata di Bali, menjadikan Bali sebagai tempat wisata yang tidak hanya nyaman, tetapi aman. Rasa aman saat berwisata akan memberikan atensi tersendiri bagi wisatawan, terutama wisatawan asing. Hal ini juga menciptakan minat dan kepercayaan terhadap wisatawan lokal maupun asing, sehingga memberikan peluang meningkatkan angka wisatawan yang berlibur maupun singgah di Bali, di mana hal tersebut akan berdampak pada pendapatan ekonomi secara regional maupun nasional. Tetapi, untuk mewujudkan misi dalam kebijakan tersebut tentunya mengalami beberapa hambatan. Hambatan tersebut justru datang dari maraknya beberapa oknum wisatawan asing yang sulit untuk mematuhi bahkan melanggar aturan yang ada, di mana hal tersebut nantinya akan mengancam kenyamanan dan keamanan yang berlangsung baik dari masyarakat Bali sendiri maupun wisatawan asing lainnya. Selanjutnya, ketidaknyamanan terkadang itu lahir dari bagaimana manusia menjalani dinamikanya dalam masyarakat. Dengan posisi Bali sebagai destinasi yang paling diminati oleh turis mancanegara, hal tersebut justru akan dapat mengganggu stabilitas keamanan jika tidak dilakukan pengamanan yang intensif. Apalagi dengan maraknya pemberitaan mengenai turis asing yang kerap kali melakukan hal yang mengganggu keamanan. Jika kita menilik dalam perspektif politik, fenomena tersebut dapat mendapatkan asistensi dari pemerintah lokal bahkan internasional. Terkait dengan rencana penghapusan visa on arrival misalnya, Gubernur Bali mengancam akan menghapuskan VOA bagi beberapa negara yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di wilayahnya. Tetapi pernyataan tersebut menuai berbagai kritik juga dari dubes negara yang berkaitan. Kemudian peran dari Dirjen Imigrasi untuk mengarahkan tim pengawasan dan penindakan merupakan langkah yang bagus untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Lalu selanjutnya analisis kami yang terakhir yaitu keamanan menjadi salah satu faktor yang esensial bagi para wisatawan untuk berlibur di suatu tempat maupun negara. Jika kita lihat dari segi sosial, banyaknya kasus pelanggaran yang berasal dari oknum wisatawan asing menyebabkan kondisi keamanan terganggu, juga kerugian bagi masyarakat Bali sendiri, terutama pelaku usaha. Salah satunya yaitu usaha sewa motor di Bali sebagai korban dari maraknya kasus pelanggaran yang dilakukan wisatawan asing. Mulai dari tidak mematuhi tata tertib dalam berlalu lintas, menyetir dengan ugal-ugalan, hingga dalam posisi mabuk. Hal tersebut jelas akan merugikan dan mengancam keamanan lalu lintas masyarakat Bali dan wisatawan lainnya. Sehingga pada akhirnya Gubernur Bali, Iwayan Koster, mengambil tindakan dengan memberikan pernyataan bahwa wisatawan asing dilarang untuk menyewa motor lagi. Jelas dari pernyataan tersebut akan sangat merugikan bagi usaha sewa motor di Bali. Selain itu, hingga saat ini tidak ada kejelasan lebih lanjut mengenai pengupayaan bagi usaha sewa motor dari tindakan yang diambil Gubernur Bali tersebut. Oke, dari analisis yang sudah kami jelaskan tadi mengenai misi dalam kebijakan RPJMD Provinsi Bali, kami dapat menyimpulkan jika misi dalam kebijakan tersebut memiliki sisi positif. Dengan mengupayakan stabilitas bidang strategi yang telah direncanakan, selain itu, dengan mengatasi hambatan yang ada dengan semaksimal mungkin. Sekian analisis dari kelompok kami mengenai kebijakan RPJMD Provinsi Bali, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih semua.